berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami diberi kesempatan terus untuk saat teduh sebelum tidur, karena kami mau mendengar apa yang Kau ingin bicarakan buat kami. Kami mau belajar terus Tuhan, untuk kami melihat bagaimana kuasa-Mu terus menyertai kami. Kami tidak mau lemah, kami mau tetap semangat supaya kami tahu bahwa tujuan hidup kami adalah hidup berjalan bersama Kristus. Dan kami akan melihat kemenangan, kemuliaan, kebesaran-Mu Tuhan di tahun 2025. Biar urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, kita tetap semangat, luar biasa ya. Kita perenungan bagaimana kita akan membahas firman ya. Saya akan melanjutkan dari bersyukur, karena mungkin saudara bertanya, Bu, kalau rasa bersyukur ya, itu katanya kita memuliakan Tuhan. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Jadi judul khotbah saya malam ini, kemuliaan di balik bersyukur. Supaya kita benar-benar mulai hari ini ingat, mau ngomel, mau berkeluh kesah, ingat enggak, mulut harus bersyukur mulai hari ini. Karena ketika bersyukur, kemarin kita sudah belajar 3 hal, yaitu kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat kasih setia Tuhan, dan kita akan melihat keajaiban yang besar. 3K ya. Kita percaya hari ini orang itu lebih mudah untuk bersungut-sungut daripada bersyukur. Mungkin kita bilang gini, loh Bu Eli, usaha bangkrut, apa yang disyukuri? Nah ini, kita selalu berpikir segala sesuatu itu standarnya dengan masalah. Saudara percaya hari ini kita itu bisa punya nafas gratis ya. Kita ini paling bersyukur sama Tuhan, yang gak bisa dunia berikan itu apa? Karya keselamatan. Itu paling mahal saudara. Bayangin kalau kita hidup hanya di dunia ini, gak ada kehidupan setelah kematian. Kita kan nasibnya sama kayak hewan ya, mati sudah selesai, dari debu kembali jadi debu. Tapi kita bersyukur. Kenapa hari ini saya bisa berkata kita ini perlu bersyukur? Bukan karena standarnya masalah. Hari ini kita sudah diberi nafas aja, oksigen gratis ya. Makan hari ini semua yang Tuhan sudah berikan, berkat kesehatan, kita bisa tetap sukacita. Orang dunia itu enggak punya damai sejahtera loh. Makanya kita ini beda sama orang yang punya Tuhan Yesus. Kita ini di tengah susah, kita masih punya damai. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Makanya hari ini lihat ya, satu ayat yang saya tunjukkan. Bilangan 14 ayat 27. Orang yang suka bersungut-sungut itu tidak membuat hatinya Tuhan itu happy. Bilangan 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Nah, orang yang bersungut-sungut itu tidak buat Tuhan happy, malah Tuhan berkata, berapa lama lagi sih? Jujur kalau malam ini kita masih bisa bersungut-sungut, Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya, berapa lama lagi nak kamu hidup terus bersungut-sungut? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi hari ini saudara pastikan telinga Tuhan itu selalu mendengar. Makanya Tuhan itu menyediakan telinganya, dia itu selalu mendengar, memperhatikan, dan menjawab setiap doa kita. Makanya kita jangan sampai kita ini berkeluh kesah. Karena ketika kita bersungut-sungut, itu membuat Tuhan itu kecewa. Ya, kita dianggap sebagai berapa lama lagi umat yang jahat ini, dan aku itu mendengar loh setiap sungut-sungutnya. Alangkah lebih baik setiap hari kita mau apa yang kita katakan adalah bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, saya akan bahas hari ini tentang bagaimana kemuliaan itu dibalik bersyukur. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu menjalani dengan syukur, maka
Dia ndak akan jalani sampai padang gurun tuh 40 tahun, saudara. Makanya hari ini belajar, kita boleh jalani padang gurun, it's okay, ndak apa-apa. Tapi semakin kita mengucap syukur, hati Tuhan semakin senang, kita memuliakan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana padang gurun itu akan menjadi padang berumput hijau. Kita akan lihat air mata kita akan menjadi mata air. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, bagaimana kemuliaan di balik bersyukur. Yang pertama kita buka di Mazmur 136 ayat 10 sampai 12 ya. Kita percaya saya tunjukkan bagaimana ayat-ayat. Makanya hari ini 2 hari ini ya kita belajar tentang bagaimana kita belajar untuk bersyukur itu tidak ada ruginya. Makanya setiap hari yuk belajar. Dengar berita buruk, ya bersyukur. Toko sepi, ya bersyukur. Suami tambah luar biasa, bersyukur. Hari ini kau ndak dengar berita baik, mengucap syukur. Karena kita percaya semakin kita banyak mengucap syukur, semakin banyak hati Tuhan disenangkan. Kita akan semakin melihat kemuliaan Tuhan yang akan terjadi lewat 3K. Yuk kita baca sama-sama ya. Besok saya akan bahas tentang bersukacita dalam segala hal. Jadi kita sudah belajar 3 ya. Menguasailah dirimu dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Besok ada Zoom enggak? Jadi Kamis kita akan saat teduh ya. Bersukacitalah dalam segala hal. Kenapa ini jadi hal yang sangat paling penting dalam hidup ini? Karena tanpa bersyukur, tanpa bersukacita, tanpa penguasaan diri yang baik, kita tidak akan pernah bisa melangkah hari ini melihat sesuatu yang luar biasa. Makanya hari ini yuk kita baca sama-sama Mazmur 136 ayat 10 sampai 12 ya. Nanti kalau kita perenungan malam, saudara sebelum tidur mulai diputar ya. Kita percaya kita semakin dewasa rohani nanti. Kalau kita setiap malam mau tidur, kita sudah otak pikiran kita ini direskan dengan firman. Wah, itu perkara yang besar. Jangan sampai pikiran kita tidak direskan, kita malah mikir yang aneh-aneh. Mikir jangan-jangan, mikir aduh Tuhan gimana enggak. Waktu kita mereskan pikiran kita dengan firman dan firman, maka firman pasti memerdekakan saudara dan saya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Lihat ya, kita percaya bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat 11. Dan yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 12. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita percaya kenapa ada kemuliaan di balik bersyukur. Kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya akan bersyukur, kebaikan Tuhan yang terjadi itu bagaimana? Yang pertama, Tuhan itu pasti memukul musuh atau masalah kita. Jadi waktu kita ngambil langkah bersyukur, saudara percaya ada kemuliaan di balik kebaikan Tuhan. Ada 3 hal. Tuhan pasti akan memukul musuh dan masalah kita. Jadi siapa yang kepingin lihat Tuhan cepat memukul musuh berperang, mulai sekarang tanam benih bersyukur. Coret benih bersungut-sungut. Mulai sekarang tidak ada orang yang keluh kesah. Walaupun memang kok capek. Jujur, saya 15 tahun jalani padang gurun, capek kalau orang tanya capek. Tapi jujur saya belajar tidak mau bersungut-sungut. Tanya saya sampai terkenal dengan ibu, haleluya, puji Tuhan. Orang bilang gini, suatu kali saya tuh ketemu dengan seseorang yang hari itu menceritakan bagaimana ya apartemen saya itu ngalami kerusakan yang cukup besar. Ya, mereka sebut biaya seperti ini. Ya namanya badai, tidak ada angin, tiba-tiba ada petir yang membuat kerusakan itu cukup mahal, ya. Dan pada waktu itu dia laporkan sejumlah uang seperti ini. Dia aja yang laporin tuh rasanya gelo gitu. Gelo itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak aduh kok sayang ya, gara-gara petir aja keluar uang seperti ini.
Tapi ketika dia laporin itu, saya cuman bilang gini, ya puji Tuhan, haleluya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya itu salut tuh sama kamu. Kenapa saya bilang, lah kamu ini ya, saya lapori apapun, selalu berkatanya puji Tuhan, haleluya. Nggak pernah ada mimik panik, aduh gimana. Selalu apa ya, kayak ditutup dengan kata yang membuat saya itu kagum gitu ya. Saya itu heran, kok bisa orang rugi biasanya kan bicaranya cilaka gitu ya. Orang kalau rugi itu tiba-tiba kena badai, rumahnya bayar mahal, orang pasti bilang gini, aduh Tuhan kok gini lagi sih, kenapa sih bisa kena petir gitu. Tapi segala sesuatu yang buruk yang saya laporkan, selalu jawabannya ndak ada ekspresi lain, ndak ada kata-kata lain, ya cuman puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena saya belajar untuk menerapkan firman, dan saya tahu waktu saya bersyukur, kemuliaan di balik bersyukur, yaitu Tuhan berkata, aku akan memukul musuh masalahmu, aku akan mengeluarkan engkau dari jerat musuh. Dan yang ketiga, aku akan menyertai engkau dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Kita percaya tahun 2025 banyak hal buruk di depan mata kita. Banyak hal buruk yang kita jalani. Dengan rasa bersyukur, maka kita akan melihat di balik hal buruk itu ada kemuliaan, kebaikan yang akan terjadi. Ya, kita percaya hari ini, sebentar, baterai saya mau habis. Nah, saudara percaya dengan 3 hal yang saudara lakukan, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berperang, memukul musuh masalah kita. Yang pertama, Tuhan berperang. Tidak hanya berperang, tahun-tahun ini setelah dia berperang, pasti seperti firman Tuhan di Mazmur 136 ayat 10-12, dia membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Hari ini engkau ada di sekeliling saudara, ada masalah yang begitu berat, Tuhan itu akan mengeluarkan. Pokoknya bersyukur aja. Dengar apapun, puji Tuhan, haleluya. Suamimu ndak pulang, puji Tuhan, haleluya. Aku percaya ada kemuliaan di balik hal buruk, kebaikan Tuhan pasti terjadi. Kita akan melihat ketika kita bersyukur, bukan berarti bersyukur suamiku ndak pulang, do enaknya bisa tidur ndak ada suami, bukan itu. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa ketika kita bersyukur, maka kita sedang memuliakan nama Tuhan, dan ada kemuliaan di balik bersyukur, kebaikannya terjadi. Tuhan akan berperang, Tuhan akan mengeluarkan saudara dan saya dari setiap jerat masalah, dan Tuhan itu menyertai saudara hari-hari ini. Jangan takut, yang lagi ngadapi badai besar, jangan berkecil hati. Musuh yang besar, Goliat, percayalah ada tangan yang kuat dan lengan yang teracung menyertai saudara dan saya di tahun 2025. Kita percaya keadaan hidup tidak tambah baik, tapi dengan mengucap syukur itu sudah mengurangi banyak beban hidup saudara. Saya sejak bersyukur, jujur, ada banyak beban hidup yang begitu saya pikul, begitu berat, itu langsung rasanya Tuhan tuh kayak benar-benar ambil beban yang paling berat, yang membuat saya takut dan semuanya, dan itu semua tidak pernah terjadi saudara. Apa yang saya takutkan yang membuat kehidupan saya hancur, terutama saya paling takut dengan kehidupan anak-anak. Jujur, awal proses saya paling takut dengan 3 anak saya. Saya melihat bagaimana nanti ya kehidupan anak-anak di depan. Aduh, punya mama bodoh gini, mama ndak bisa apa-apa. Tuhan, gimana Tuhan? Anak 3 masih kecil-kecil, mamanya bodoh, ndak bisa apa-apa. Jujur, ketakutan saya dengan 3 anak itu sangat membuat saya benar-benar rasanya saya ndak sanggup saudara. Hari itu ketika Tuhan memberikan saya peneguhan, belajarlah untuk percaya, mengucap syukur. Dan ketika saya belajar puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya setiap hari, tanpa saya sadari, apa yang saya takutkan dengan anak-anak itu tidak pernah terjadi. Siapa yang jujur kalau kita punya anak, paling takut itu apa? Anak kalau sudah kena narkoba, ya, yang aneh-aneh, itu sedih loh. Kita ini benar-benar kalau sudah yang namanya anak, ya, sampai kena jerat-jerat yang pergaulan yang tidak baik,
baik dan sebagainya, apalagi seks ya. Saya itu banyak dengar kalau orang tuanya ada masalah, anak perempuan khususnya ya, ada yang ngomong nanti bisa seks bebas, bisa hamil di luar nikah dan sebagainya. Aduh, saya tambah deredek saudara, makin banyak dengar orang tambah deredek. Tapi Tuhan itu membuktikan yang luar biasa ya. Jujur saya itu bersyukur sama Tuhan, anak saya itu menikah ya, dapat jodoh juga. Tuhan tuh pilih yang terbaik ya, ndak aneh-aneh, ndak pernah dugem, ndak pernah merokok ya, ndak aneh-aneh, ndak minum. Kalau ditanya pinter ndak bu, pinter, summa cum laude lulusnya saudara. Mantu saya itu summa cum laude loh saudara, lulusnya hebat, sekolah hebat, sabar lagi. Coba Tuhan tuh kasih bonus, bukan yang abal-abal loh saudara. Makanya semakin banyak mengucap syukur hari-hari ini, itu akan semakin banyak mengurangi beban hidup saudara. Kalau kita bersyukur, kita sedang memuliakan Tuhan, maka Tuhan bergerak untuk berperang kebaikannya. Dia akan mengeluarkan dan dia akan menyertai saudara tahun 2025 dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk ada kasih setia ya. Kita lihat aja di Mazmur 136 ayat 23a, 24a dan 25a. Setelah itu kita selesai. Mazmur 136 hari ini dan kemarin pembahasan tidak keluar dari Mazmur 136. Saudara percaya waktu kemuliaan dibalik bersyukur, kasih setianya apa saudara? Kita baca. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Tangkep ya. Saudara jangan pikir waktu engkau direndahkan orang, engkau difitnah, engkau dikhianati, posisimu di bawah. Waktu engkau mengucap syukur, kita melihat bagaimana kasih setia Tuhan. Tuhan itu tetap mengingat saudara di dalam kerendahan 24a dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan yang terjadi dengan kasih setia, dia pasti membebaskan saudara dari para lawan. 25a, dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Saudara percaya hari ini kalau bangsa Israel hari itu bisa sampai menikmati yang namanya mana ya. Saudara ada satu ayat yang bagus saudara, biar hari ini tidak takut dengan kekurangan mana. Berkat itu tidak usah takut. Orang benar itu sudah punya jatah berkat masing-masing. Nanti kita lupa ya, tutup Januari bakul yang pertama kita minta ya, kita lupa kemarin. Nah bilangan di bilangan 14 ayat 27. Keluaran 16 ayat 35 kita baca. Nah, kita tahu bahwa hari ini jangan takut dengan mana. Sekali lagi ya, kalau Tuhan menyediakan roti, dia pasti menyediakan berkat yang saudara butuhkan di sepanjang tahun 2025. Semakin saudara mengucap syukur, mana itu yang Tuhan sediakan, dia akan sediakan buat saudara secara luar biasa. Orang Israel, lihat ya, Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara dan saya percaya, kalaupun Tuhan izinkan padang gurun 40 tahun, hari ini Tuhan izinkan saya ngalami yang namanya dapur api padang gurun 15 tahun. Tuhan tuh bicara buat hidup saya, Eli, aku tetap sediakan mana buat hidupmu dan keluargamu. Tidak perlu takut. Semua yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu, aku adalah Bapak yang bertanggung jawab. Padang gurun boleh berlanjut, tapi tanggung jawabku atas hidup anak-anakku dan umatku, aku tidak pernah memberhentikan mana buat mereka. Itu yang membuat saya sadar, iya ya, benar juga ya Tuhan. Memang aku mengizinkan 40 tahun itu untuk merendahkan hati bangsa Israel. Tapi sekali lagi kita perlu tahu bahwa
Tuhan itu menyediakan mana, yaitu sampai mereka hari itu tiba di tanah Kanaan. Saudara dan saya hari ini kita dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mungkin saudara bilang gini, aduh tahun 2025 padang gurun saya belum berlalu. Keadaan hidup makin sulit. Sudahlah, ngucap syukur. Saudara percaya, hari ini kalaupun padang gurunmu dilanjutkan di tahun ini, kelihatan makin kering kerontang. Satu hal, Tuhan itu tetap bertanggung jawab menyediakan mana sampai kita tiba di tanah Kanaan. Ya, kita percaya ada satu ayat yang bagus tadi pagi saya dapat. Amsal 15 ayat 6a. Amsal 15 ayat 6a. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Saya dapat ayat ini kaget loh saudara. Saudara sekali lagi ya, ayat ini disimpan. Makanya kalau orang kejar penguasaan diri dalam segala hal, itu kunci kesuksesan. Kenapa? Kalau saudara baca di Amsal 15 ayat 60a, Amsal 15 ayat 6a, di rumah orang benar bukan sedikit loh harta benda, ada banyak harta benda. Saudara dan saya hari ini, harta benda itu tidak usah dicari ke gunung-gunung, kemana, sampai tabrak hutang online. Saudara putar otak, jadi orang hebat, ikut seminar bagaimana cepat kaya, harta melimpah, saudara ikuti. Tapi ada satu kata kunci. Saya tadi pagi baca ayat ini, saya bilang gini, hebat ya. Saya sering baca kitab Amsal, tapi tiba-tiba ayat ini bisa jadi pusat perhatian. Tuhan bilang gini, ingat ya, masa sukar boleh terjadi, tapi satu hal, kalau hidupmu hari ini sukacita, ngucap syukur, penguasaan dirimu dalam segala hal, engkau hari ini konsisten. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Kita percaya mana-mana yang luar biasa Tuhan sudah sediakan. Kita jadi orang benar, ciri-cirinya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita senantiasa, itu ciri orang benar. Responnya benar, makanya orang benar hari ini nanti kipas-kipas harta benda. Karena di rumah orang benar ada banyak harta benda. Saudara dan saya tidak akan pernah Tuhan menutup mana. Tuhan tetap tanggung jawab atas mananya, makanya hari ini yuk, kebaikan Tuhan pasti terjadi, kemuliaannya apa? Tuhan berperang, Tuhan yang akan mengeluarkan saudara, dan Tuhan akan menyertai kita. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan, Tuhan akan mengingat kita dalam kerendahan. Hari ini yang direndahkan, Tuhan ingat. Saudara percaya, orang yang direndahkan, jangan berkecil hati. Saya direndahkan bertahun-tahun, saya tidak pernah mikir kalau hari ini Tuhan angkat hidup saya. Makanya yang direndahkan, itu berarti nanti. Lihat ya, saudara semakin rela, saudara akan nikmati promosi yang tinggi. Tuhan tuh cirinya seperti itu. Sebelum diberkati harta benda lebih, sebelum diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, sebelum dipercaya perkara yang jauh lebih besar, maka saudara akan ngalami yang namanya ujian padang gurun. Nggak usah takut. Bersama Tuhan kita lewati hari ini, pokoknya ngucap syukur aja. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan roti untuk dinikmati, bukan racun. Hari ini Tuhan sudah sediakan roti, saudara nikmati aja proses hidupmu. Makanya saya berkata, orang bersyukur hari ini bukan berarti saudara bilang gini, hutang kok bersyukur. Enggak, kita bersyukur di tengah hutang karena kita menikmati kasih setia Tuhan. Ketika saudara menikmati kasih setia Tuhan, Tuhan tetap memberikan roti, Tuhan tetap akan membebaskan kita, dan Tuhan akan mengingat kita. Dan yang terakhir, yuk kita baca di Mazmur 136 ayat 13. Keajaibannya terjadi ya. Kita percaya, nanti baca di perenungan ini ya. Mazmur 136a ayat 13a, 14a, dan 16. Kepada Dia yang membelah laut. Saudara percaya sampai hari ini tidak ada pribadi yang bisa membelah laut. Makanya kalau sudah suntuk, ngucap syukur aja sama Tuhan. Saya selalu bilang gini, Tuhan, memang Eli Kurniawati tidak bisa membelah laut.
Makanya saya cuman bersyukur di hadapan Tuhan. Dan waktu saya bersyukur di hadapan Tuhan, engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, engkau akan belah laut. Hari ini keuanganmu belum terbelah, rumah tanggamu belum terbelah. Kelihatannya memang benar-benar kau tidak bisa jalani laut. Tuhan, berat loh Tuhan. Laut gimana aku bisa menyeberangi, aku sudah tidak punya kemampuan. Pastikan hari ini kita berkata, ada keajaiban dengan waktu bersyukur, maka Tuhan akan melakukan keajaiban yang besar. Dia akan membelah laut. Dan yang kedua, Tuhan di 14a menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Lihat ya, kemuliaan Tuhan itu hebatnya gini. Saudara sudah dibelah laut, ya. Dan saudara bukan hanya selesai. Tuhan tuh tidak hanya membuka jalan tanpa dia tuntun saudara. Tangkep ya. Waktu dibelah laut, ayat berikutnya Tuhan berkata, aku menyeberangkan bangsa Israel dari tengah-tengahnya. Dan ayat 16a ini yang luar biasa. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Saudara percaya hari ini tidak usah bingung. Yang lagi disakiti hati sama orang, tidak usah bingung membalas. Bangsa Israel itu ya, waktu dikejar tentara Firaun, kelihatannya mereka bisa masuk ya, jalan di laut mereka bisa jalani. Tapi siapa yang akhirnya menutup laut itu, membalikkan mereka sampai mereka tenggelam? Kuasa Tuhan. Bukan hebatnya bangsa Israel. Bangsa Israel ya cuman jalan aja, jalan Tuhan yang tuntun. Setelah Tuhan belah laut, lakukan keajaiban yang besar. Ya, jujur dalam hidup ini realitanya. Kita ini waktu ngalami keajaiban di tahun-tahun lalu, bukan berarti masalah itu selesai. Setiap kehidupan itu sampai mati pasti perlu berproses. Karena Tuhan suka proses supaya saudara itu makin kinclong. Ya, tangkep ya. Hidup saya diproses 15 tahun bukan kurang kerjaan, tapi Tuhan membuat hidup saya makin bersinar, kinclong. Istilahnya berlian itu sudah grade-nya itu mungkin sudah grade-nya yang A, B, C, D, tidak tahu berapa itu yang paling mahal itu biasanya yang saya tahu itu grade-nya color-nya D ya. Itu waduh mahal dibandingkan yang F. Nah, Tuhan itu mau buat setiap kita itu hari ini tenang aja. Dia bertanggung jawab. Yang disakiti tidak usah bales. Tuhan sudah tahu cara untuk membalikkan mereka nanti. Yang pasti hari ini Tuhan melakukan keajaiban. Tahun ini yang sudah butuh keajaiban. Yuk, Tuhan pasti belah laut. Tuhan itu memimpin saudara hari ini melewati apapun padang gurun. Dan Tuhan pasti memukul kalah musuh saudara. Hari ini pastikan kita mampu melewati padang gurun. Dan Tuhan pasti akan memukul kalah musuh-musuh kita. Saudara tidak perlu takut ya. Nanti saudara setelah mau tidur, saudara baca di Mazmur 136, saudara akan mengerti perenungan ini. Bagaimana tahun-tahun ini yang tidak bisa belah laut akan melihat laut terbelah ya. Tuhan akan menyeberangkan kita nanti dengan selamat sudah. Kalau waktunya Tuhan belah laut, selamat saudara. Karena Tuhan yang tuntun. Tapi kalau saudara berusaha membelah laut sendiri, nanti malah kegulung ombak ya. Jangan berusaha. Kalau kemampuanmu sudah tidak bisa menyeberangi laut yang memang bukan kapasitasmu, saudara jangan berusaha untuk menyeberangi laut. Saudara tidak bisa belah laut. Nanti malah kegulung ombak. Ya, saudara bukannya keluar dari laut menyeberangi, saudara hari itu malah justru hidupmu tambah terpuruk. Dan kita percaya dia kalau sudah memimpin umatnya, saudara percaya kita akan melewati padang gurun itu dengan rasa bersyukur dan kita akan memukul kalah musuh. Hari ini pastikan dengan perenungan ini saya sudah selesai. Saudara percaya malam ini ada kemuliaan di balik rasa bersyukur. Saudara jangan pernah main-main. Yang sudah direndahkan siap dapat promosi. Yang hari ini ruginya besar siap dapat gantinya yang luar biasa. Saudara dan saya jangan pernah takut. Yang pasti kita percaya semakin banyak mengucap syukur di tengah kehilangan, semakin banyak harta benda di rumah orang benar. Orang benar itu sudah dipersiapkan mana roti ya untuk kita nikmati menjalani padang gurun. Yuk kita berdoa. Besok ya ada Zoom yang
punya pinjol besok boleh ikut ya. Jangan lupa yang kesaksian yang kena pinjol ratusan juta itu saya juga belum dengar selengkapnya ya, bagaimana dulu dia berkata putus asa, dia sudah mau menyerah, tapi Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa membuka jalan. Jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati. Hari ini pastikan Tuhan akan membelah laut, saudara bisa melewati padang gurun, dan Tuhan itu akan memukul musuh yang besar. Yang besar saudara tidak mampu. Goliat ya, di ayat 17, kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Saudara sedang menghadapi tantangan besar apa hari ini? Keuangan yang besar, sakit penyakit, keadaan pihak ketiga yang besar, saudara tidak mampu. Tuhan yang memukul kalah. Semuanya Tuhan yang akan melakukan. Belah laut bagiannya Tuhan. Saudara di hari ini bisa melewati padang gurun, itu bagiannya Tuhan. Saudara bisa ngalahin musuh-musuh yang besar, itu bagian Tuhan. Hanya keajaibannya. Makanya makin bersyukur, makin dekat dengan keajaiban. Makin bersyukur, makin menikmati banyak kebaikan Tuhan, dan makin banyak melihat kasih setia Tuhan. Ada kemuliaan di balik bersyukur. Yuk kita berdoa malam ini. Bapa, terima kasih. Hambamu cuman bisa berkata terima kasih buat setiap kejadian yang sudah kami lewati. Biar setiap anak-anakmu yang bergabung malam ini, mereka bersyukur buat apa yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah takut menghadapi apapun Tuhan. Mereka hari ini akan menjalani padang gurun, mereka akan menjalani semua proses kehidupan, dan mereka belajar untuk bersyukur. Biar bulan Januari ini kami menerima berkat Tuhan. Bakul yang pertama, kami tahu Tuhan bakul pertama akan lebih dari cukup untuk mencukupkan kami di bulan Januari ini. Kami akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, kami tidak mau lagi hidup bersungut-sungut yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kami terus belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Setiap hari tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena Tuhan itu baik Tuhan. Kami bersyukur kalau hari-hari ini kami tahu bahwa lewat firman-Mu bahwa Engkau sudah menyediakan harta benda yang begitu banyak buat orang benar, dan kami hari ini akan mengejar hidup sebagai orang benar. Terima kasih kalau sebentar kami mau beristirahat Tuhan. Kami tahu satu hal, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, dan kami menerima berkat itu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Zoom, sampai ketemu di hari Kamis ya. Akan ada ST bersukacita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.